Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helena Dovi Magor, NIM 42121083. Jadi pada siang hari ini, saya membuat video ini sebagai bahan ujian akhir semester pada mata kuliah kebijakan publik. Jadi, kami diberi tugas untuk membuat suatu video terkait kebijakan itu diterapkan, kemudian kebijakan itu mengalami penolakan, dan bagaimana solusi penyelesaian untuk penerapan kebijakan itu lebih lanjut. Jadi, saya mengambil salah satu contoh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah NTT, yakni salah satu kebijakan itu yaitu kebijakan yang diberlakukan pada masyarakat adat Pubabu yang berlokasi di Basipase, Desa Liman Nutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS. Jadi, ini merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan atau yang diberikan atau yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana di sini kebijakan tersebut yakni yang pertama, penggunaan lahan hutan adat yang akan dipergunakan sebagai lokasi peternakan. Kemudian adanya teken kontrak yang terjadi di atas lahan adat masyarakat Pubabu, yakni kontrak pinjam pakai oleh perusahaan peternakan asal Australia selama 5 tahun. Kemudian kebijakan lebih lanjut yang diterapkan di sana yakni pembongkaran atau larangan bagi masyarakat untuk membangun rumah di dalam wilayah hutan lindung atau hutan adat masyarakat Pubabu. Jadi, kebijakan ini merupakan kebijakan yang diterapkan antara pemerintah kepada masyarakat Pubabu. Nah, ada beberapa hal yang kemudian melatar belakangi terjadinya persoalan atau penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Yang pertama, itu kebijakan tersebut dinilai bertolak belakang dengan nilai religi masyarakat di sana. Karena hutan yang dipakai atau lahan yang ingin diterapkan kebijakan tersebut atau digunakan sebagai lahan kerjasama tersebut, itu merupakan hutan dengan penuh nilai mistis, kemudian penuh dengan nilai religi dari masyarakat di sana. Di mana di sana dipercayai bahwa masyarakat Pubabu itu percaya bahwa lahan Pubabu itu atau lahan hutan adat tersebut itu merupakan penyediaan sumber daya alam oleh nenek moyang mereka yang disediakan di lahan-lahan tersebut. Nah, itu merupakan lahan yang sudah menjadi lahan turun-temurun dari nenek moyang. Dan tidak sedikit juga masyarakat Pubabu yang bekerja di sana menggunakan lahan tersebut untuk dijadikan sebagai sumber penghidupan, sumber mata pencarian. Kemudian bagaimana sih sebenarnya bentuk penolakan dari masyarakat Pubabu terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut? Ada beberapa hal yang mereka lakukan. Salah satunya ketika Gubernur NTT beberapa waktu yang lalu dia ingin mengunjungi daerah tersebut. Kemudian masyarakat Pubabu mereka melakukan pemblokiran jalan. Mereka memblokir jalanan tersebut sebagai bentuk protes mereka terhadap kebijakan yang dirasa merugikan mereka tersebut. Kemudian ada juga aksi penolakan yang dilakukan masyarakat Pubabu dengan membuat berbagai video-video yang menarik perhatian masyarakat untuk membela bersama hak-hak mereka di sana. Kemudian ada juga yang sampai berdemo.
Berdemo dalam arti di sini khususnya perempuan ada beberapa hal sensitif yang mereka lakukan, yakni berdemo membuka baju sebagai bentuk bela terhadap hak-haknya mereka. Tentu tindakan ini mempunyai latar belakang dan makna yang masyarakat Babu tahu dan yakini bahwa hal yang mereka lakukan itu mampu mempertahankan hak-hak mereka. Kemudian ada juga tindakan masyarakat Pubabu yang kemudian bertemu secara fisik dengan para aparat di sana. Kemudian mereka beradu fisik, beradu argumen, kemudian terjadilah perkelahian. Itu merupakan salah satu tindakan yang juga sangat perlu disayangkan ya, sangat perlu mendapat perhatian. Jadi baik. Jadi itu tadi adalah bentuk-bentuk aksi atau tindakan protes dan penolakan dari masyarakat Pubabu tentang terkait atau menanggapi kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu tadi. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan masyarakat Pubabu itu harus melakukan penolakan? Apa yang menjadi latar belakangnya? Jadi seperti yang dari sumber yang saya baca, dari sumber yang saya ketahui, perjanjian yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat Pubabu itu sebenarnya itu merupakan perjanjian antara tua adat dan juga pemerintah. Jadi ada sedikit kesalahan di sini ya. Jadi beberapa tahun silam atau sebelum terjadinya konflik Pubabu ini sudah ada kontrak antara antara tua adat dan juga masyarakat dan juga pemerintah NTT. Lalu kemudian penerapan kontrak atau pelaksanaan kebijakan dalam kontrak tersebut dari waktu ke waktu itu mengalami berbagai perubahan. Entah itu perubahan program, kemudian entah itu perubahan status pengelolaan, perubahan program kerja atau teknik-teknik pengerjaan lahan. Jadi pada awal-awal kontrak pekerjaan atau kebijakan itu dilakukan dengan baik. Artinya hak-hak masyarakat itu masih dipertimbangkan. Namun selang waktu berjalan atau ketika dalam proses lebih lanjutnya ada berbagai bahan. Misalkan ada bahan sistem pengelolaan dan subjek pengelola dari pemerintah NTT secara keseluruhan kemudian dialihkan oleh Dinas Kehutanan, kemudian dialihkan oleh Dinas Peternakan, kemudian diberikan lagi kepada Dinas Provinsi. Jadi di sini ada banyak program yang diterapkan dalam satu lahan, kemudian dalam satu kontrak yang sama. Namun di sini tentu berbagai program yang ditetapkan oleh pergantian sistem tadi itu berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada objek yang dikelola atau lahan masyarakat Pubabu tadi. Jadi ketika sebelumnya lahan itu digunakan dengan adanya pertimbangan kesejahteraan masyarakat, kemudian perlindungan hak hidup masyarakat, namun lambat laun justru berbalik arah, justru pada kontrak-kontrak atau pada perjanjian dinas-dinas tertentu itu tidak memperhatikan bagaimana sebenarnya hak-hak masyarakat yang ada di sana. Jadi konflik ini sebetulnya adalah konflik secara vertikal. Nah, mulai dari yang pertama itu adalah ada aksi-aksi di mana pembabatan perumahan yang ada di daerah hutan lindung tersebut ya, itu merupakan salah satu tindakan penggelapan hak asasi manusia, hak untuk bertempat tinggal, hak untuk hidupnya. Kemudian tidak sedikit juga aparat yang diberikan tugas untuk menjaga kawasan di sana, namun sering melakukan pertentangan, perkelahian hingga penganiayaan terhadap masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak di sana. Jadi antara pemerintah dan masyarakat Tubabu itu mempunyai suatu hubungan yang tidak baik atau suatu hubungan yang saling merugikan satu sama lain di atas kontrak yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi bagaimana sebenarnya penyelesaian masalah atau konflik
dari Pubabu tersebut dan bagaimana kebijakan itu kemudian. Jadi dengan adanya perubahan status pengelolaan tersebut, timbul berbagai bentuk pelanggaran HAM tadi, sehingga perlu yang namanya penyelesaian konflik tersebut. Jadi, ketika kebijakan itu ingin diterapkan dalam masyarakat Pubabu tersebut, itu yang pertama dilakukan penyelesaian lebih dahulu konflik yang terjadi. Jika ingin diterapkan untuk kebijakan yang baru yang lebih baik, maka perbaiki citra pemerintah dulu. Nah, dengan cara memberikan solusi terhadap konflik-konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Pubabu tersebut. Nah, terbaik solusi dalam misalnya pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat oleh berbagai subjek-subjek pemerintah, misalkan oleh pimpinan pemerintah sendiri, kemudian oleh perwakilan masyarakat, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, kemudian ada juga solusi membangun kesadaran dalam masyarakat untuk melakukan moderasi yang baruan terhadap masyarakat itu sendiri. Artinya beri kesadaran kepada masyarakat tentang apa pentingnya dan yang dilakukan. Kemudian kan diskusi secara bersama-sama antara pemerintah kemudian masyarakat. Diskusinya harus jalan dengan damai, kemudian tetap melibatkan masyarakat itu sendiri dalam setiap proses penyelesaian konflik itu. Kemudian setelah resolusi konflik itu dijalani dengan baik atau diselesaikan, maka kebijakan tersebut punya peluang kemudian diterapkan dengan lebih baik adat yang sama dengan orang yang sama juga. Jadi pemerintah harus kesadaran merestruktur, meresistem kali cara-cara kerja dari cara-cara kerja atau program-program yang diterapkan di lahan tersebut. Jadi tidak kemungkinan kebijakan itu akan dijalankan atau diterapkan lagi di daerah tersebut, tetapi dengan harus kebijakan tersebut memperhatikan atau tanpa mengurangi, tanpa menghilangkan penjara terhadap hak asasi manusia yang ada di sana. Kemudian setelah dilakukan diskusi, kemudian masih masyarakat juga pemerintah harus mengambil keputusan. Artinya ketika pemerintah sudah lakukan tugasnya masyarakat, maka tidak menjadi alasan bahwa hak dan bebannya itu menindas masyarakat itu sendiri. Nah, dia harus menjunjung tinggi hak dan kewenangan masyarakat itu sendiri. Kemudian, pemerintah harus pintar-pintar menganalisis apakah pekerjaan ini mempunyai keuntungan yang besar bagi masyarakat tersebut, atau apakah kebijakan ini mempunyai nilai yang tinggi untuk mendukung pembangunan dalam masyarakat, untuk mendukung pelayanan dalam masyarakat. Kemudian, hasil dari proses ini apakah nanti tidak sesuatu yang harusnya dimiliki oleh masyarakat. Apakah nanti keberadaan masyarakat semakin didukung dalam program ini atau justru semakin menghilangkan harkat dan martabat masyarakat itu sendiri. Apa saja sebenarnya yang ketika kebijakan ini diterapkan kemudian hari, apakah apa saja yang diancam ataupun apa saja yang mesti hilang dari tempat ini atau dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut. Kita juga pemerintah sebagai pelayanan publik itu dia harus memperhatikan apa-apa yang menjadi orientasi publik, apa-apa yang menjadi orientasi dari pelayanan. Jadi tidak hanya menerapkan atau menjalankan kebijakan guna untuk menyelesaikan tugas, tapi gunakan wewenang dan kebijakan tersebut untuk menjalankan tugas pelayanan dengan catatan tidak ada kepentingan-kepentingan yang terselubung di dalam wewenang yang telah diberikan. Jadi demikian untuk penyelesaian atau solusi terhadap kebijakan yang mengalami penolakan bagi masyarakat Pubabu yang ada di NTT. Jadi demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.